Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Semoga semua sehat dan baik. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Saudara, kita akan membaca firman-Nya. Marilah menghadap Tuhan dalam doa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kami memahami bahwa firman-Mu akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dapat terpelihara dengan baik dan boleh terus bertumbuh dengan indah dalam kasih-Mu. Kami rindu untuk memahaminya, terangi hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai 25. Nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita, pegang teguhlah imanmu. Saudaraku yang kekasih, jika diperhatikan kehidupan orang-orang Kristen di dunia ini atau pengikut Yesus, jelas saudara bahwa kita selalu berhadapan dengan berbagai tantangan, pergumulan, masalah. Baik pergumulan atau masalah itu muncul dari sesama anak-anak Tuhan, atau juga dari orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Namun saudara, sesungguhnya dalam kehidupan kita, menghadapi pergumulan itu kita diuji. Apakah kita tetap teguh dalam Tuhan atau lemah di dalam Tuhan? Dalam bacaan kita, Yudas yang menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus, dan Yudas adalah saudara Yakobus. Yudas mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita yang percaya pada Tuhan, agar kita selalu kuat dan teguh, bahkan memegang keyakinan dalam Tuhan. Yudas ingatkan bahwa muncul orang-orang yang suka menghina, muncul orang-orang yang suka mengejek, dan
Mereka yang suka mengikuti hawa nafsu, kefasikan, inilah yang selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Lalu saudara, bagaimana agar kita tetap kuat dan teguh di dalam menghadapi tantangan di kehidupan saat ini atau di masa kini? Melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa yang menguatkan kita menghadapi pergumulan, tantangan adalah di saat kita berdiri teguh dalam kuasa Tuhan. Dan bangunkanlah dirimu, berdirilah dengan teguh di atas dasar imanmu. Juga Yudas mau katakan, setialah berdoa di dalam tuntunan Roh Kudus. Bahkan juga harus mengasihi mereka yang tidak berdaya. Kuat dalam iman. Dan bahkan kita harus selalu berfokus kepada Dia. Ya, memang melangkah dalam hidup ini jelas kita tidak dapat lakukan kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kita adalah manusia yang lemah dalam iman. Kita tidak berdaya. Namun dalam kehidupan yang penuh dengan keterbatasan ini, kita diingatkan bahwa ada Allah yang berkuasa mengasihi kita. Ada Allah yang selalu memberikan jalan keluar dari pergumulan kita. Dia adalah Tuhan yang baik yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Dia memiliki kuasa, dan kuasanya itu bukan dari sekarang tetapi sejak dari dahulu, masa kini, dan selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, maka seruan ini mengajak kita, ayo mari percaya pada Tuhan. Mari berpegang teguh dalam keyakinan pada Kristus, kuat dalam iman, sehingga kita mampu menghadapi setiap tantangan dan problematika dalam hidup ini. Semakin kita kuat dan teguh, maka semakin kita dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini dalam cinta kasih-Nya. Mari saudara, arahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Dia akan menopang kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pengasihan-Mu begitu besar bagi kami. Kami tahu tidak mudah menghadapi kehidupan ini. Tapi kami belajar untuk berdiri teguh, dan biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, dan membangun hidup ini di atas dasar iman kepada Tuhan. Biar firman ini tidak berlalu begitu saja, Engkau yang memampukan kami untuk mewujud nyatakannya. Tuhan, berkatilah untuk kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Kiranya semua dapat kami kerjakan dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan juga ketika kami bersukacita, Tuhan sempurnakan setiap sukacita, entah karena pertambahan usia, entah karena menerima berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bagi orang tua kami dalam masa tua juga Tuhan sayangi mereka agar mereka tidak merasa terbuang tetapi terus kuat dalam kasih Kristus. Bagi saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, kasihi mereka agar mereka selalu terberkati dalam hidup mereka. Dan juga untuk pergumulan kami, biarlah Engkau Roh Kudus bekerja agar kami berdiri dengan teguh. Masa depan kami Tuhan berkati, dan juga harapan kami ada jalan keluar dari pergumulan, sehingga kami semakin menyaksikan bagaimana Tuhan proses kami untuk kuat dan teguh dalam cinta kasih-Mu. Bangsa kami Tuhan berkati, para pelayan-Mu Tuhan berkati. Lindungi kami selalu Tuhan, dan juga Engkau kiranya menuntun kami untuk melewati hari ini dengan baik dalam kuasa-Mu. Inilah doa kami, syukur kami. Semuanya ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan yang pengasih, yang akan terus meneguhkan kami untuk berharap dan menyaksikan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.